Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim dimanapun anda berada, puji syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memanjangkan dan menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan tahun ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim dimanapun anda berada, Ramadan adalah hadiah sekaligus rezeki yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Betapa tidak, di dalamnya semua amal diterima, semua pahala dilipat gandakan, dan semua aktivitas bernilai ibadah. Maka ibarat makanan sudah disajikan, kita tinggal melahapnya, dan ibarat perbekalan untuk berpergian, maka kita tinggal mengangkutnya. Maka rugilah kemudian bagi orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan tanpa ketaatan. Sahabat muslim dimanapun anda berada, salah satu cara untuk mengisi Ramadan, maka kita harus selalu memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini memberikan perhatian khusus melalui lisan baginda Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaku fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Bahkan semua aktivitas yang dilakukan di dalam masjid itu nilainya bagi Allah berbeda dengan yang dilakukan di luar masjid. Seperti sholat jamaah misalkan, sholatul jama'atu afdalu min sholatil fardh bisabi'i wa isrina darajah. Sholat yang dilakukan secara berjamaah nilainya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Artinya segala kegiatan yang dilakukan di dalam masjid itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Dari sini saja kemudian ini harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk memakmurkan masjid. Bahkan kalau kita berkaca kepada sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, masjid itu adalah menjadi pusat kegiatan umat. Latihan perang misalkan itu dilakukan di dalam masjid. Menyelesaikan perselisihan di antara para sahabat Nabi yang bersengketa, maka masjid menjadi tempat peradilan umat. Membahas strategi perang juga dilakukan di dalam masjid. Menjadi tempat majelis-majelis ilmu, menjadi rapat-rapat penting bagi para sahabat Nabi. Itu semua dilakukan di dalam masjid. Artinya pada saat itu masjid menjadi tempat kegiatan umat. Sahabat muslim dimanapun anda berada, fakta yang jauh berbeda itu kita lihat saat ini. Masjid hanya difungsikan untuk sholat dan tadarus Al-Quran barangkali. Bahkan tidak jarang kemudian kita mendengar stigma negatif kepada masjid. Sebagai contoh misalkan ada pernyataan bahwa tidak boleh ada bibit-bibit radikalisme dan ekstremis yang lahir dari masjid. Sehingga kemudian dari ucapan itu
dari kalimat itu kemudian masjid disterilkan dari ceramah atau khutbah yang isinya membahas masalah politik atau kritik sosial. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ya, marilah kita kembali memfungsikan masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pusat kegiatan umat dan bukan hanya tempat untuk sholat. Apalagi kita tidak jarang melihat masjid yang sekarang itu banyak ditutup dan dibuka hanya waktu sholat. Padahal harusnya masjid itu menjadi tempat yang sangat dirindukan, menjadi tempat persatuan umat, menjadi tempat bertemunya kaum muslimin, menjadi tempat untuk berukhuwah, menjadi tempat untuk mengenal dan mempelajari Islam, dan menjadi tempat untuk mencari solusi dari berbagai persoalan hidup yang dideranya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saja hati kita selalu terpaut kepada masjid dan kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah di hari akhirat kelak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.